Halo para pejuang pembangun peradaban, di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan berpihak kepada peserta didik. Pertama, kita akan membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kalau pendidikan berarti memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi, mengenai pengajaran di sini berarti proses pendidikannya hanya dalam memberikan ilmu. Sedangkan jika kita bicara tentang pendidikan berarti memberi tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak, segala kodrat yang dimiliki anak, sehingga nanti anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebaik-baiknya. Apa sih arti pendidikan berpihak kepada peserta didik? Ini berarti pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama, yaitu mampu memberikan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar menjadi sebaik-baiknya manusia yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar pendidikan berpihak kepada murid. Ada 4 poin yang diambil dalam strategi untuk mewujudkan ini. Yang pertama, mendidik dengan menuntun, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menanamkan budi pekerti, yang terakhir, mengimplementasikan sistem Among. Mendidik dengan menuntun. Mendidik dengan menuntun artinya pendidikan sebagai wadah memberikan peran kepada sekolah, khususnya pendidik untuk membantu atau membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga bisa tercapai cita-cita yang diharapkan dan dapat berguna untuk kehidupan peserta didik di masa mendatang. Mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di era ini kita dihadapkan dengan kondisi di mana perkembangan teknologi sangatlah berkembang pesat. Tentunya memberikan pengaruh yang besar kepada kehidupan manusia, baik itu pengaruh positif ataupun negatif. Selain itu, kondisi alam Indonesia yang sangat luas dan beragam menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan. Bila melihat kodrat alam, maka saat ini Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Serta bentangan alam, mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Jika kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak memiliki keterampilan abad 21. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Menanamkan budi pekerti. Menanamkan budi pekerti atau karakter merupakan proses untuk membentuk dan mengembangkan sikap atau perilaku yang baik dalam diri seseorang yang terus berlanjut dan berkembang sepanjang hidup individu. Pembentukan budi pekerti atau karakter baik tersebut dikatakan berhasil apabila seseorang individu sudah dapat menunjukkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, di mana terjadi keseimbangan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor. Baiklah, ini adalah 3 hal yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Di sini akan dijelaskan bagaimana mengimplementasikan sistem Among. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan juga tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah guru membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa dan kreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan juga penuntun. Tuturi handayani, di belakang guru memberikan dukungan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.
Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua, para pejuang pembangun peradaban, dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya yaitu kita bisa membentuk pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Hidup pendidikan Indonesia!